warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat pagi menjelang siang. Bagaimana keadaan semuanya? Ada yang sakit? Atau ada yang tidur enggak? Jadi sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, pagi menjelang siang, pada ketua kelas silakan memimpin untuk berdoa sebelum kita belajar. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, pagi ini, mari kita membaca Bismillah bersama. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih ya. Semoga dengan bacaan Bismillah kegiatan pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Dan kita mendapatkan keberkahan dalam belajar. Amin. Jadi sebelum kita masuk ke materi, kita mau mengecek keadaan siswa. Jadi informasinya kemarin itu ada yang izin tapi lama tidak bisa masuk. Apakah dia sekarang sudah sembuh mungkin kan? Izinnya mungkin waktu itu sakit gitu kan? Mungkin sekarang dia sudah sembuh lah, atau mungkin proses menuju kesembuhan. Kelas 12 B. Nah, ini siswanya nih ada 14 ya. Berapa nih? 20. Oh, iya. Aisyah Syahita. Ya. Alfiani Nur Sakina. Saya Pak. Amalia Hasanah. Amiriani. Aminda Rahmadina Yati. Enggak kenal, oh iya. Vicky Nabila. Orang rajin ya, Vicky Nabila tidak hadir, selalu tepat waktu masuknya. Jadi rajin sekali. Kemudian Filah Yusronya. Ya. Ini juga rajin nih Filah. Hina Robetul Jannah. Rajin ya. Istiqomah. Muslimah. Nelta Intania. Oh sakit ya. Oh iya sakit nih ya. Ini ada tradisinya pada salah ini ya. Nah, ya itu ya. Nah, semoga yang yang tidak masuk ataupun belum hadir pada siang hari ini biasanya bisa hadir kembali. Amin. Yang ketiga kita ini masuk ke bab 3 ya, tentang nah, silakan buka bukunya, tentang menghadapi ujian dengan senyuman. Nah, jadi kalau misalnya ada musibah, jangan terus musibah itu ketika musibah diberikan kepada kita berarti Allah tuh tidak senang sama kita, enggak. Karena tandanya diberikan musibah berarti Allah tuh sayang sama kita. Nah, ini Bapak akan menyampaikan tujuan yang nanti akan sampean maksimalkan ketika mempelajari materi ini. Jadi setiap ada cobaan selalu hadapi dengan senyuman. Seperti yang sering disampaikan ya, hiasilah pagimu dengan Senyuman. biasanya ada yang bilang hiasilah pagimu dengan sarapan. Jadi kalau siang, kalau senyuman, siangnya pagi tidak lapar. Nah di sini dalam materi menghadapi ujian dengan senyuman, di situ ada beberapa
prinsip yang harus dilaksanakan. Nah, salah satunya yaitu dalam melalui penanaman keimanan. Jadi siswa semuanya bisa bersikap sabar dalam melaksanakan atau menghadapi ujian. Tabah dalam menghadapi ujian, tabah dalam menghadapi cobaan, kemudian memberikan contoh, menunjukkan perilaku sabar. Sabar dalam menghadapi cobaan itu seperti apa? Apakah tidak berjalan terus atau mungkin dibiarkan saja? Misalnya kena musibah, ya udah gitu aja, tidak ada timbal baliknya. Nah, itu berarti bukan salah satu perilaku sabar. Kemudian dalam kegiatan-kegiatan yang lain, misalnya dalam mengartikan bagaimana kita berbuat sabar, ataupun konsepnya bagaimana, prinsipnya bagaimana. Nah, di situ sudah disampaikan bahwa dalam menyampaikan bentuk-bentuk dari ujian itu kita bisa menyikapinya. Misalnya dalam hal musibah, di sini ada diterangkan. Pada mulanya berarti mengenai dan menimpa, itu namanya musibah. Memang bisa saja mengenai itu adalah sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang mengenai itu pasti menyenangkan. Tetapi bila kita menggunakan kata musibah itu berarti sesuatu yang menyenangkan, maka manusia akan mengalami proses yang sangat menggembirakan. Jadi tidak hanya ketika musibah kita selalu berada di bawah. Nah, ketika mendapatkan musibah kita selalu mendapatkan teguran. Nah, kadang seperti itu manusia. Kadang manusia itu lupa bahwa musibah itu adalah tanda Allah itu memberikan nilai perhatian yang lebih. Misalkan seperti contohnya ketika seseorang mendapatkan bencana, mendapatkan musibah, mendapatkan ujian, cobaan. Nah, kita harus sabar. Kemudian di situ ada ujian dan bala. Nah, bagaimana pengaruhnya? Apa yang dimaksud dengan bala? Kalau di sini dijelaskan bala adalah sesuatu yang datang langsung dari Tuhan tanpa keterlibatan manusia, kecuali manusia itu menerimanya. Seperti musibah-musibah tsunami yang di Aceh, gitu kan? Berarti itu langsung hadiah bonus dari Allah yang diberikan kepada makhluknya, atau bentuk teguran. Makhluknya mungkin dalam keadaan yang lagi tergelincir dari keimanan, ditegur akhirnya, apakah dia mau lurus atau masih tetap mau belok. Nah, itu kan termasuk dalam kategori bala. Nah, di sini sesuatu yang datang langsung dari Allah tanpa keterlibatan manusia, kecuali manusia itu menerimanya. Nah, itu diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Muluk. Kemudian dalam Al-Quran surat Al-Imran. Nah, itu sudah diterangkan. Nah, coba Pak mau minta salah satu dari anak-anak ini yang bisa dibuka itu. Nah, tolong dibacakan ya ini. Al-Quran surat apa? Al-Imran. Ayat berapa? 100. Nah, surat 86. Coba silakan dibaca ini. Saudari Nabila. Nah, ini biasanya Nabila ini bacanya sangat bagus sekali ya. Kemarin MDI di Kabupaten Sambas juara 1. Silakan. Dari Bibi Nabila. Gimana? Sariawan, mungkin Rotor IC mewakili dari Bibi Nabila. Silakan. Al-Imran ayat 186. Diperhatikan itu di dalam buku belajarnya. Simak. Nah, ya silakan.
Yang lain menyimak ya, diperhatikan. Nah, silakan artinya dibaca saudari Suci. Mana Suci? Oh ya. Artinya, kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu, dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya dunia itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Iya, itu ada apa kira-kira yang apa namanya yang tersimpan dalam Al-Nisa Al-Imran ayat 186. Ayo. Fi amwalikum wa anfusikum wala tasma'una minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asraku adza katsira. Al-Imran ayat 186. Gimana tadi? Jadi ujian tersebut adalah ada pada dirimu, itu ada terhadap hartamu dan dirimu, dan juga kamu harus sungguh-sungguh akan mendengar dari orang yang diberi kitab sebelum kamu dan orang-orang yang mempersekutukan, orang-orang yang mempersekutukan Allah. Gangguan yang banyak yang menyakitkan hati jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Nah, kemudian secara lain dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 156 ada juga dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Nah, di sini yang artinya dari Abi Yahya Suwaid bin Sinan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku kagum kepada urusan orang mukmin karena semua urusannya dimiliki nilai baik dan itu terjadi hanya kepada orang mukmin. Jadi bila ia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan lalu ia bersyukur, maka ia akan mendapatkan kebaikan. Jadi gimana? Bila dia mendapatkan nikmat, dia akan bersyukur, dan syukur itu akan mendatangkan kebaikan. Nah, itu kalau kita bersyukur. Ada yang bersyukur siang hari ini ngantuk, bersyukur itu adalah nikmat. Ada yang ngantuk, ya kan, prosesnya nanti ngantuk terus tidur itu masuk syukur juga. Kita bersyukur atas semua nikmat yang diberikan Allah. Ya. Tapi untuk kelas ini sangat rajin sekali ya. Tugasnya kemarin juga sudah selesai semuanya, mendapatkan nilai yang sangat sesuai dengan apa yang sampai semua kerjakan. Ya. Mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak ada.